Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saya adalah pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Sumber Bunga Seletreng, Kecamatan Kabongan, Kabupaten Situbondo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dari LPDK UIN Palopo. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 4 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Baik, saya absen dulu ya. Ahmad Sulaiman Az-Zaidan, Adim Masruri, Ahmad Athaillah Mubarak, Aisyatul Hubabah, Amin Siddiqi, Anindya Nuril Izzati, Aprilio Putra Hermawan. Mana? Nggak masuk ya? Izin. Alfi Zahra Ikmaliyah, Aril Surya Gunawan, Aira Kamila. Nggak masuk. Kemana? Izin. Enggak. Dafa Hafifuddin, ini sakit ya dari kemarin. Hayati Sadatud Daraini, sakit juga ini ya. Kamal Mabruri, Muhammad Alif Al-Ayyubi, Muhammad Rafa RJ, Muhammad Raihan, Muhammad Sauki N hadir, Muhammad Taufikur Rahman, Najwa Azizia Mica, Ning Aisyah. Udah masuk ya? Izin ya. Putri Ayu Lestari. Udah masuk, izin. Siti Aisyah, Syauki Maulana Al-Karim, Sulala Miskiyah, Ahmad Aliando, Zainal Abidin, Muniroh, Dia Bilqis Kaisaroh, Diana Durriyatul Jannah hadir ya. Baik, ini yang tidak masuk, baik yang sakit ataupun izin, mudah-mudahan cepat bergabung masuk kembali. Kita doakan ya. Pelajaran alangkah baiknya, barokahnya, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Zidni ilman nafi'a warzuqni fahman
liha. Amin ya rabbal. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada ya, saya cerita dulu ya sedikit ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada kisah ya, ada kisah seseorang di mana orang tersebut itu mempunyai keterbatasan di dalam fisik. Ada seseorang yang tidak bisa berbicara, ada seseorang yang tidak bisa ngomong. Lah, orang yang tidak bisa berbicara tersebut pada suatu hari disuruh oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu, katakanlah disuruh membeli sikat gigi misalkan ya, disuruh membeli sikat gigi. Orang tersebut yang disuruh tidak bisa bicara. Kemudian berangkatlah si anak tersebut ke toko untuk membeli sikat gigi. Lah, disampainya di toko, anak tersebut menyampaikan mau membeli sikat gigi. Itu bagaimana anak tersebut menyampaikan kepada penjual, pada penjualnya, menyampaikan untuk membeli sikat gigi. Ada yang tahu? Coba ngacung yang tahu. Cara menyampaikan anak tersebut untuk membeli sikat gigi itu bagaimana? Ngacung. Pakai gimana bahasa isyaratnya? Nah, pakai tangan, bahasa isyarat. Kemudian yang kedua, ada anak ya juga mempunyai keterbatasan di dalam fisik, dia tidak bisa melihat. Lah, anak tersebut juga disuruh membeli sesuatu oleh orang tuanya, juga katakanlah disuruh membeli sikat gigi ya. Berangkatlah si anak tersebut ke toko. Nah, kemudian sesampainya di toko, anak yang tidak bisa melihat ini menyampaikan tujuannya untuk membeli sikat gigi itu bagaimana? Dengan nah, bagus. Karena apa? Karena orang yang tidak bisa melihat masih bisa berbicara. Kecuali orang yang pertama tadi tidak bisa berbicara, dia mengutarakan tujuannya untuk membeli sikat gigi dengan bahasa isyarat. Nah, bagus. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan membagi 4 kelompok ya. Saya bagi 4 kelompok dulu ya. Jadi berhitung dari 1 sampai 4. Nanti setelah sampai angka 4 diulang dari 1 lagi. Lah, yang mengucapkan kalimat 1 itu berarti 1 kelompok ya. Yang 2 juga 1 kelompok ya. Baik, berhitung mulai. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, baik. Ingat ya. Siapa yang mengucapkan kalimat 1 tadi, silahkan berkumpul. 1 jadi 1 kelompok. Yang 2 tadi juga jadi 1 kelompok. Siapa yang tadi yang 1? Ayo, yang 1 di sini.
sudah kelompok per kelompok ya. Jadi saya minta nanti ketika penjelasan materi harap didengar, karena nanti ada tugas setiap kelompok. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ya, akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul Allah ini juga merupakan salah satu daripada rukun iman. Coba ada yang tahu rukun iman yang keberapa iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Yang nomor 4. Bagus. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul Allah merupakan salah satu daripada rukun iman yang nomor 4. Lah kemudian makna iman itu sendiri, makna iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah beriman kepada Nabi dan Rasul, artinya meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul kepada makhluknya untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apa maksudnya kabar gembira dan peringatan? Lah, Allah mengutus para utusannya, para nabi dan rasulnya, memberi kabar gembira bahwasanya di dalam syariat Islam siapa saja yang mengikuti ajaran Rasul maka kelak akan berkumpul di surganya Allah. Kemudian yang kedua, dan memberi sebuah peringatan. Barang siapa yang tidak mengikuti ajaran-ajarannya Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul Allah, maka kelak akan jadi orang yang celaka. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus taat terhadap apa yang diajarkan oleh syariat-syariat Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul Allah. Lah kemudian yang selanjutnya, nabi dan rasul ini memiliki sebuah perbedaan. Apa perbedaannya antara nabi dan rasul? Apa? Nabi itu diutus oleh Allah, mendapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri. Itu kalau nabi. Kemudian kalau rasul, Allah memberikan wahyu, menurunkan sebuah wahyu kepada utusan tersebut yang dinamakan rasul, itu untuk dirinya sendiri juga untuk umatnya, untuk menjalankan syariat-syariat rasul sebelumnya. Jadi misalkan Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian setelah Nabi Nuh Nabi Hud. Lah Nabi Hud diutus untuk menjalankan syariat nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti Nabi Muhammad, nabi yang terakhir diutus oleh Allah, juga menyempurnakan dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Selanjutnya tadi ada yang namanya perbedaan antara nabi dan rasul. Lah sekarang persamaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, nabi dan rasul adalah manusia yang dipilih dan diutus oleh Allah. Tetapi nabi dan rasul sama-sama manusia yang diutus oleh Allah. Kemudian yang kedua, seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama dipilih oleh Allah.
Jadi Nabi dipilih oleh Allah, Rasul dipilih oleh enggak. Nabi dan Rasul sama-sama dipilih oleh Allah. Itu persamaannya. Kemudian yang selanjutnya, Nabi dan Rasul terpelihara dari dosa. Jadi Nabi dan Rasul itu sudah maksum. Apa artinya maksum? Tidak memiliki sudah terpelihara dari dosa. Jadi Allah memang betul-betul menjaga kepada Nabi dan Rasul tersebut dari semua dosa. Lain daripada kita, setiap hari maksiat. Makanya kita dianjurkan, diperbanyaklah membaca istighfar. Kemudian Nabi dan Rasul memiliki sifat siddiq yang artinya apa? Benar ataupun jujur. Jadi tidak ada seorang Nabi dan Rasul itu yang bersifat bohong. Semua para Nabi dan Rasul, setiap yang diucapkan, setiap kalimat yang disebarkan kepada umat-umatnya itu semuanya benar. Tidak ada yang keliru. Semuanya benar. Kenapa? Karena berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Nabi dan Rasul memiliki sifat apa sifat amanah? Ada yang tahu? Dapat dipercaya. Jadi seorang Nabi dan Rasul, contoh kita, misalkan AA, ya, panggilannya AA kan, misalkan dititipkan sesuatu oleh seseorang ataupun temannya, AA ini menjaga betul apa yang dititipkan oleh temannya. Kemudian setelah diminta oleh temannya apa yang dititipkan kepada AA, kemudian AA mengembalikan sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada AA sesuai dari awal yang dititipkan. Misalkan nitip dikembalikan 10 tanpa sobek, tanpa lusuh. Lah ini namanya amanah. Dapat bukan menitipkan 10.000 kembali 5.000. Ini namanya tidak amanah. Lah kemudian yang selanjutnya ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Apa yang pertama? Siddiq. Yang pertama, siddiq apa tadi? Jujur. Jadi tidak ada seorang Nabi dan Rasul itu yang pernah berbohong. Jadi semua Nabi dan Rasul selalu jujur di dalam perkataan ataupun di dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umatnya. Kedua, apa tadi amanah? Dapat dipercaya. Jadi kalau ya contohnya seperti tadi, kalau dititipkan sesuatu, dia akan mengembalikan sesuai yang dititipkan dari awal. Dititipkan 10.000 kembali 10.000, bukan dititipkan 10.000 kembali 5.000. Itu tidak amanah, itu bukan sifat seorang Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Apa? Menyampaikan. Ini sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Jadi ketika Allah menurunkan sebuah wahyu melalui malaikat Jibril kepada seorang Rasul, maka wajib
bagi seorang rasul menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Wajib menyampaikan sesuai yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Jadi apa yang disampaikan, misalkan Allah menurunkan wahyu A, B, C, D misalkan. Dan seorang Rasul harus menyampaikan A, B, C, D. Bukan mengurangi A, B, tidak. Jadi tabligh menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada seorang Rasul. Karena seorang Rasul itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, juga untuk umatnya. Kemudian yang keempat adalah apa fatona? Cerdik atau cerdas. Jadi tidak ada ceritanya seorang rasul itu tidak semua seorang rasul utusan Allah yang rasul semuanya cerdas, semuanya cerdik. Makanya pengikut-pengikutnya itu banyak. Kenapa kok banyak? Karena mempunyai 4 sifat yang tadi, siddiq, amanat, tabligh, fatona. Itulah sifat yang wajib bagi Rasul, baik untuk dirinya ataupun disampaikan kepada orang lain. Paham? Lah kemudian kalau tadi sifat yang wajib bagi Rasul, sekarang sifat yang mustahil bagi Rasul. Apa sifat yang mustahil bagi Rasul? Yang pertama adalah kizib. Apa kizib? Dusta. Jadi tidak ada ceritanya seorang nabi dan rasul itu yang pendusta. Jadi ini adalah sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang pertama kizib, dusta. Ya, dusta, bohong. Kedua, khianah, tidak dapat dipercaya. Ke timur ngomong A, ke barat ngomong B, tidak sah. Ini namanya tidak dapat Jadi itu mustahil bagi seorang rasul. Ketiga, kitman. Apa kitman? Menyembunyikan. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyunya kepada seorang rasul melalui malaikat Jibril, kemudian seorang rasul, ya biar sudah, saya ambil sendiri ilmu ini. Itu namanya kitman. Diambil sendiri. Sedangkan tugas rasul itu menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ini berarti bukan sifat rasul. Terakhir adalah balada. Apa balada? Nah, tidak ada seorang nabi dan rasul itu yang Yang ada siapa? Umatnya. Kenapa? Karena malas, tidak belajar. Makanya belajar biar jadi orang yang cerdas. Paham ya? Karena ini sudah selesai, pembahasan sekarang adalah tentang Nabi dan Rasul. Sekarang ini ada tugas kelompok, ya. Tugas kelompok. Jadi ini dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Coba lihat.
Ada yang selesai? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai kumpulkan ke depan dengan perwakilan satu siswa per kelompok. Ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya berasal dari kelompok 4. Saya sedang mempresentasikan tugas kelompok. Yang pertama, sifat wajib bagi Nabi. Nomor 1, siddiq, artinya jujur. Nomor 2, amanah, dapat dipercaya. Nomor 3, tabligh, artinya menyampaikan. Nomor 4, fatonah, cerdik dan bijaksana. Tuliskan contoh meneladani sifat Nabi. Seperti contoh, Kamal disuruh menyampaikan kepada murid-murid kelas 4 dan disampaikan apa yang disuruh. Seperti Nindi, tidak pernah bohong, yang meneladani sifat wajib bagi para rasul, yaitu siddiq. Yang seperti Alendoh, yang sering mengerjakan PR apa yang disuruh bu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiki akan menyampaikan presentasi kelompok 2 anggota Diki, Dimas, Aril, Syauki, Rahman, Zain. Nomor 1, sifat wajib Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nomor 1, siddiq artinya jujur. 2, amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, cerdik. Nomor 2, tuliskan contoh meladani sifat Nabi. 1, tidak pernah bohong. 2, berkata jujur. 3, tidak pernah nakal. 4, tidak pernah membuli orang. Saya Alfi, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menghasilkan kelompok 3. Tuliskan perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul sudah tentu Nabi. Rasul sudah memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nabi memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Nabi diutus untuk kaum yang sudah beriman. Sebutkan secara urut Nabi yang diwajibkan diketahui. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Suaib, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, saya perwakilan kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil tugas dari kelompok 1. Terus ini perbedaan Nabi dan Rasul. Tulis perbedaan Nabi dan Rasul. Terus 1 apa? Sedangkan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, menyampaikan bahwa dirinya diciptakan. 3, meningkatkan bawah kalimat. 4, namun seluruh Rasul yang diutus ya Allah. 5, menumbuhkan rasa cinta kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi diutus untuk kaum yang sudah beriman. Jumlah Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 2.400. Perbedaan berdasarkan jantung ya wahyu. Ada Nabi yang diutus oleh kaumnya sendiri. Sudah. Lanjutkan sekarang tepuk P5. Bagus, masih hafal semua ya? Harus tetap dihafal ya.
Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Apa yang telah disampaikan tadi? Ada pertanyaan? Masih ingat apa yang telah disampaikan tadi? Apa? Pertama tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Terus sifat wajib, sifat mustahil, perbedaan Nabi dan Rasul, persamaan Nabi dan Rasul. Bagus, masih ingat. Jadi itu harus tetap dipelajari ya. Tidak hanya dipelajari ketika di sekolah, sampai rumah dipelajari lagi agar supaya terus diingat. Karena ini penting bagi seorang muslim, karena syaratnya itu jadi seorang muslim harus iman kepada Nabi dan Rasul. Termasuk secara umumnya iman kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Jadi harus hafal semua. Ya, paham ya? Sebelum diakhiri ya, ini ada tugas rumah. Dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan, dikumpulkan hari Jumat yang akan datang. Ya. Baik, kalau tidak ada sudah paham semua ya. Akhiri, mudah-mudahan barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.